Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya Pintar Bersama Teknologi AI. Nah, kali ini saya akan membahas terkait ada bagaimana Menteri Keuangan ingin menurunkan tingkat pengangguran terbuka Indonesia. Jadi saat ini kan angkanya kurang lebih 4,76%. Nah, untuk supaya turun katakanlah 0,5 poin karena kan berencana di tahun 2030 itu eh, akan diturunkan sampai 3,7-an sekian ya dari 4,76. Jadi untuk turun 1 poin itu menurut penelitian daripada dari dari Bank Dunia, Bappenas dan ILO, Organisasi Buruh Internasional, kondisi saat ini nilai elastisitasnya Indonesia itu rentangnya ada di 0,25 sampai 0,55. Jadi average-nya 0,35 untuk pekerja formal, 0,25 sampai 0,30, sementara sektor informal 0,45 sampai 0,55. Apa yang dimaksud dengan nilai elastisitas ini adalah jika terjadi kan rumusnya kan growth PDB kan atau elastisitas sama dengan eh, rumusnya sama dengan besaran TPT-nya, kenaikan PTP, penurunan PTP dibahagi rasionya pekerjaan TPT dan PDB. Jadi kalau eh, pertumbuhan 1% PDB dengan hasil penelitian rentang elastisitas dari Bank Dunia dan Bappenas dan ILO itu Indonesia saat ini taruh 0,35%, maka 1% PDB maka akan menambah 0,35% pekerjaan. Jadi kalau PDB kita naik, jadi katakanlah 5, dia naik ke 6, 1% bertambah, maka akan ada lapangan pekerjaan sebesar 0,35%. Kira-kira begitu. Nah, mari kita langsung saja masuk ke apa yang disampaikan oleh Menteri Purbaya dan bagaimana saya akan membuat contoh perhitungan dengan menggunakan teknologi AI. Menteri Purbaya menyampaikan secara lisan angka-angkanya ya. Itu angka-angkanya nanti saya sampaikan berikut lewat wawancara saya lihat di televisi dengan Desi Anwar dan lain-lain sebagainya. Itu angkanya seperti berikut ini ya. Oke, mari kita lihat. Nah, eh, oke, lanjut saja ya di kondisi ini ya. Apa yang disampaikan oleh Menteri Purbaya secara nasional itu untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,7% itu belum cukup untuk menurunkan pengangguran 4,76%, di mana pekerja informalnya ada kurang lebih 59,4%. Dan ditambah lagi setiap tahun itu plus 3,5 juta per tahun. Nah, saat ini kan belum, 6 kan kita belum lewat PDB-nya. Nah, sementara untuk menurunkan naik 1% aja kita hanya ada ketambahan lapangan kerja 0,35%. Ini menurut penelitian nilai elastisitasnya penelitian dari Bank Dunia, ILO dan Bappenas gitu ya. Nah, jadi ini sangat 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 susah tapi ya memang itu tugasnya maka Menteri Purbaya itu ya kalau orang tidak mengerti kami berterima kasih seperti kami tidak mengerti ekonomi jadi akhirnya jadi tahu sehingga saya coba berusaha membantu juga untuk mensosialisasikan agar supaya masyarakat dan ya tadi kalau lihat-lihat kan Menteri Purbaya kan usik-usik kementerian yang lain itu bukan dia usik sebenarnya dia seperti yang dia katakan dia cuma mencari pasti uang yang dia berikan itu yang dia berikan ke setiap kementerian itu sampai kepada gubernur-gubernur daerah itu digunakan secara benar atau tidak ya karena kalau tidak kan tidak stimulus-stimulus yang dia berikan uangnya tidak bekerja malah dia bilang dia akan harus membayar bunga kalau uang itu tidak digunakan. Lebih baik dia tarik dan dia gunakan di sektor-sektor yang jelas-jelas itu bermanfaat untuk masyarakat. Karena untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi 1% aja cuman berapa? Kita cuman ketambahan 0,35% lapangan kerja. Nah, sementara ini kan kita lihat setiap tahun kurang lebih 3,5 juta. Posisi sekarang kan TPT-nya 476.
ya, pekerja informal 59,4%. Nanti sebentar ada hitungan gitu. Ini hanya angka-angka dari Purbaya ya. Nanti sebentar saya hitung menggunakan AI. Ya, bagaimana supaya kalian tahu atau supaya kita tahu bahwa ini tidak mudah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi karena tingkat pengangguran terbuka ini hanya akan turun jika lapangan kerja terbuka. Nah, lapangan kerja ini sangat tergantung dari pertumbuhan ekonomi. Itu tadi saya katakan tadi 1% aja dia cuma tertambah 0,35 ya. Itu nah jadi grafik menunjukkan TPT rencana pemerintah itu di 2030 harus 3,5%. Dari sekarang ini 476. Nah, untuk mencapai 3,5 itu memerlukan pertumbuhan antara 7 sampai 9,7%. Nah, sekarang kita aja baru mau menembus 6, mudah-mudahan lolos 6 di tahun 2025 ini ya. Ini itu sekitar begitu. Nah, hitung-hitungan sebentar saya kasih contoh bagaimana AI, saya gunakan AI untuk menghitung ya. Nah, sekarang kita lihat ini, skenario pertumbuhan ideal ya. Elastisitas kesempatan kerja itu 0,35 sampai 0,4. Kalau kita ingin pertambahan lapangan kerja 0,35 sampai 0,40%. Ini hasil kenapa 0,35 0,4 itu hasil penelitian daripada Organisasi Buruh Sedunia, Bappenas dan Bank Dunia ya. Kalau dulu lebih tinggi ya 0,6, artinya dulu tahun 2000-an itu masih lebih tinggi nilai elastisitasnya ya lebih. Jadi kalau tumbuh 1 maka 0,6. Sekarang kan tumbuh 1% PDB-nya cuma 0,35 atau 0,40. Nah, untuk menahan 0,35, 0,40 itu TPT kita harus PDB kita harus di angka 6,5 sampai 7,5%. Ini tidak mudah. Sekarang aja mau menembus 6 ini. Jadi stimulus-stimulus ini kan ya kita harap Menteri Purbaya itu sangat mengerti dan dia masuk sampai pajak sampai apa dia harus benahi semua itu. Kalau tidak angka ini susah. Ini untuk menahan. Nah, kalau kita mau menurunkan TPT 0,5 poin itu berapa? Itu 7,6 sampai 9%. Ya. Nah, kalau PDB formal kalau untuk TPT elastisitas di sektor formal itu hanya 0,25 sampai 0,30. Nah, itu dia sangat membutuhkan PDB sampai 8,5 sampai 11%. Lebih susah lagi. Ya, tentu kita berharap kan pengangguran ini masuk di sektor formal, jangan cuma di informal. Kenapa? Karena di sektor formal lebih terjamin kan kesehatan dan lain semua ya itu lebih terjamin pekerja di sektor formal. Jadi itu juga yang nah untuk masuk di sektor formal semua angkatan kerja ini maka PDB kita harus ada di 8,5 sampai 11%. Nah, inilah tugas berat dari Bapak Presiden dan lewat menteri-menterinya. Nah, jadi kalau para menteri hanya berpikir kepentingan oligarki dan kepentingan kepentingan eh, apa kepentingan partainya ya sudah rakyat yang susah. Jadi saya menghimbau juga ya rakyat mari saya sebagai rakyat tentu ikut mengawal agar supaya yang berkepentingan untuk semua yang dibayar untuk bekerja untuk mencapai PDB angka misalnya 8,5 sampai 11% ini semua harus memprioritaskan kepentingan rakyat daripada kepentingan oligarki dan kepentingan partainya yaitu kepentingan pribadi apalagi ya itu yang harus ini menurut Purbaya. Sebentar kita akan lihat contohnya di terakhir ya. Nah, strategi yang harus dilakukan ini sudah menurut AI. Jadi sebenarnya untuk strategi penggunaan 200T, 84 857 atau berapa itu program-program pemerintah, kemudian ada stimulus-stimulus lainnya. Ini kan sudah saya jelaskan di podcast saya sebelumnya, tapi ini yang terkait dengan bidang ini aja ya. Kemudian jadi apa yang harus didorong? Dorong sektor manufaktur dan jasa modern. Ini saran dari AI. Transformasi pekerja informal ke formal ya. Kemudian digitalisasi UMKM dan insentif perekrutan formal,
reformasi pendidikan, vokasi berbasis AI, perlindungan sosial, portable dan fleksibel. Ya, ini kalau kita mau nanti di tahun 2030 itu dari TPT-nya dari 476 menjadi 3,5. Dan untuk sampai di sini maka bila kita mau masuk di sektor formal maka pertumbuhan PDB kita itu harus 8,5 sampai 11%. Ini yang menjadi apa tantangan yang cukup berat ya. Maka saya kira kasihan Menteri Purbaya sekarang berhadapan dengan orang-orang yang ingin menjegal ya. Karena apa? Karena mereka punya kepentingan mereka sendiri ya. Sementara Bapak Presiden dan Menteri Purbaya itu berupaya untuk kepentingan masyarakat. Jadi masyarakat harus pinter melihat mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang betul-betul bekerja untuk rakyat dan mana untuk bekerja untuk oligarki dan kepentingan mereka sendiri. Itu harus dipantau. Saya ikut peduli ini untuk supaya masyarakat tahu. Nah, implikasi kebijakan nasional ya sudah tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Ini yang AI buat ya. Seperti rumusnya sebenarnya rumus biasa. Orang ekonomi pasti tahu ini ya. Jadi dari BPS itu tahun Februari 2025 yang saya dapat ya mungkin ini sudah berubah. Angkatan kerja itu katakan 153 juta. Tenaga kerja kita ada 145 juta. Tambahan itu kurang lebih 3,67 juta, 4 juta per tahun. Nah, growth tenaga kerja itu adalah rumusnya itu pertambahan tenaga kerja dibahagi total tenaga kerja kali 100 maka pertumbuhan tenaga kerja itu ada di 2,52% ya. Nah, hubungan elastisitas growth tenaga kerja itu sama dengan ya ini rumus ya, elastisitas kali growth PDB. Jadi seperti katakan tadi ya, kalau growth PDB naik 1%, maka elastisitas kita kan di 0,35 ya, berarti ada tambahan 0,35%. Nah, sekarang berapa PDB yang diperlukan misalnya kita inginkan pertambahannya 0,40%. Terjadi uh, penurunan 0,40%, tambahan 0,40% tenaga kerja ya, 0,40 ya. Maka growth PDB-nya itu adalah growth tenaga kerja dibahagi dengan elastisitas, maka untuk 0,4 itu minimal kita harus PDB kita harus 6,3. Sekarang mau 6 aja 2025 belum dapat ya. Jadi memang belum dapat dirasakan pengaruh penurunan tingkat atau serapan tenaga kerja ya itu karena untuk 0,4 jadi masih kecil, masih di bawah kecil ya yang jadi ya. Nah, jadi jika 0,25 elastisitas 0,35, kalau kita ingin menambah 0,35 maka PDB-nya harus 7,2% ya. Oke. Kemudian jika 0,30 maka PDB-nya harus 8,4%. Jadi PDB minimal itu harus ada 6,5 sampai 7%. Itu seperti kata Pak Purbaya ya untuk supaya kita bisa menahan pengangguran tetap TPT yang sekarang ini ada di 4,76%. Nah, sekarang kita lihat target TPT kan 476. Kalau kita mau turunkan 0,5 poin, berarti akan ada penambahan 0,77 juta ya. Itu tambahan pekerjaan baru yang dibutuhkan itu 0,5% kali 153 ya jumlah tenaga kerja ya. Kalau mau turunkan 0,5 poin aja ya. Nah, total pekerjaan baru perlu diserap itu angkatan kerja yang tiap tahun bertambah 3,67 tambah 0,77 sama dengan 4,44 juta. Maka growth tenaga kerja sama dengan 4,4 dibahagi 145,77 maka 3,04% ya itu total growth tenaga kerja. Jika elastisitas 0,35 maka growth PDB itu harus berapa? Jadi kalau kita ingin mendapatkan 0,35 maka growth PDB-nya itu harus 8,7% ya. Sementara kalau kita elastisitas 0,4 itu harus kita 7,6% ya.
Nah, ini jadi kesimpulan untuk menurunkan TPT sebesar 0,5 poin per tahun, maka PDB perlu tumbuh 7,6 sampai 8,7%. Itu cuma turun 0,5. Jadi dari 4,76% menjadi 4,26%. Nah, inilah apa dia kerja keras yang sekarang ini sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan. Saya berharap apa dia usaha-usaha ini kita dukung bersama agar supaya target nantinya yang disampaikan oleh Menteri Purbaya dan ini apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden itu di mana di tahun 2030 kita angka 476 bisa sampai pada 3,5%, di mana PDB tumbuh itu kurang lebih 9,7%. Nah, sekarang ini kan baru mau menembus 6 ya. Kita berharap itu bisa terjadi ya karena sangat sulit itu mengendalikan ini kalau tidak didukung bersama. Jadi antar kementerian, saya menghimbau juga para partai jangan hanya berpikir untuk kepentingan partai, tapi atas nama rakyat itu tidak diperhatikan ya. Jadi jangan salah gunakan tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan upaya yang baik dari Presiden dan Menteri Keuangan ini melalui Menteri Keuangan ini. Ayo kita dukung bersama agar supaya Indonesia ini ke depan akan lebih baik lagi, terutama di menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 4,76% itu targetnya di 3,5%. Pelan-pelan lah turun. Tiap tahun dapat turun 0,5 poin aja, ya sudah lumayan ya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.